Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang, memprediksi kalau Indonesia akan mendampingi Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, apa sih yang mendasari dari alasan ya Hajime Moriyasu ini mem memprediksi kalau Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia tergabung di grup yang sama ya, di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Nah, dari ke-5 atau ke-6 kontestan ini, Indonesia sebenarnya adalah tim paling tidak diunggulkan karena berdasarkan ranking FIFA, Indonesia ada di posisi paling bawah di grup ini yaitu 134 awalnya. Sekarang naik menjadi 129 setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Nah, tidak hanya itu, Indonesia harus memulai perjuangannya dari babak pertama ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu Indonesia harus melewati hadangan Brunei Darussalam dulu sebelum masuk ke putaran kedua dan tergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Dan Indonesia lagi-lagi di babak kedua tidak diperhitungkan ya karena yang diunggulkan adalah eh, Irak dan Vietnam. Namun Indonesia berhasil membalikkan keadaan ya. Walaupun di pertandingan pertama dihajar habis oleh Irak, tetapi Indonesia berhasil merangkak naik ya. Di pertandingan kedua berhasil imbang dengan Filipina. Lanjut ya berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dan disitulah setelah itu Indonesia merubah peta ya, merubah peta kekuatan. Indonesia sudah hampir dipastikan lolos ke ronde ketiga saat itu. Dan benar, Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga dan sekarang Indonesia sudah di ronde ketiga. Lagi-lagi di ronde ketiga Indonesia dipandang sebelah mata. Indonesia tidak dianggap sebagai tim yang mempunyai kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Namun lagi-lagi Indonesia dalam 2 pertandingan awal Indonesia sudah membuktikan ya Indonesia dapat meraih 2 poin di 2 pertandingan awal. Dan bukanlah tim yang ecek-ecek yang ditahan oleh Indonesia. Itu adalah tim langganan Piala Dunia yaitu Australia dan Arab Saudi. Nah, atas dasar itu pelatih Jepang ya punya visi yang visioner ya, pandangan yang jauh ke depan. Mengapa pelatih Jepang itu memprediksi Indonesia akan mendampingi Jepang lolos ke Piala Dunia? Ya, dengan kekuatan sebelumnya ya, sebelum diperkuat oleh Michigan dan Eliano Randers saja, Indonesia sudah mampu menahan Arab Saudi dan Australia. Dan Hajime Moriyasu ini juga berpandangan jauh ke depan. Setelah diperkuat oleh Michigan dan Eliano, tentu kekuatan Indonesia lebih bertambah ya. Makanya Jepang sangat mewaspadai timnas Indonesia. Nah, ini yang menjadi pandangan dari Moriyasu ya. Kenapa Indonesia berpeluang besar untuk mendampingi Jepang lolos ke Piala Dunia. Nah, selain dari perkembangan-perkembangan itu memang eh, timnas Indonesia sekarang berada di jalur yang positif. Indonesia mempunyai perkembangan sepak bola yang sangat bagus ya, karena Indonesia itu diperkuat oleh pemain-pemain yang masih muda. Rata-rata pemain kita masih sangat muda ya. Kaptennya saja Jay Itus masih berumur 24 tahun. Kedatangan lagi Miss Hilgers baru 23 tahun. Ya, ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, masih sangat muda semuanya. Dan itulah dari waktu ke waktu makanya Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kuat. Berbeda halnya dengan Arab Saudi, berbeda halnya dengan Australia, berbeda halnya dengan Bahrain, berbeda halnya dengan Cina. Mengapa mereka tidak dijagokan oleh pelatih timnas Jepang? Karena rata-rata dari pemain-pemain timnas mereka sudah berumur. Cina sudah kebanyakan sudah tua-tua ya. Bahrain sama, Arab Saudi apalagi ya, Australia juga sama. Jadi
Indonesia dengan pemain yang masih muda-muda ya, dari pertandingan ke pertandingan, nanti kualitasnya akan semakin meningkat ya, performanya akan semakin membaik. Berbeda halnya dengan Arab Saudi, Cina ya. Mereka dari pertandingan-pertandingan paling kualitasnya stagnan, nggak akan menaik, justru malah nanti akan turun. Berbeda halnya dengan Indonesia. Mungkin itu yang menjadi pemikiran dari Moriyasu ya, jadi pelatih dari Jepang ini memang punya pandangan yang jauh ke depan ya, tidak seperti pelatih-pelatih lain di grup C ya, yang menganggap remeh timnas Indonesia. Justru Jepanglah yang menjadi pemuncak klasmen yang paling mewaspadai timnas Indonesia. Tidak seperti pelatih Cina, tidak seperti pelatih Bahrain ya, justru pelatih Jepang yang menjadi pemuncak klasmen yang mewaspadai timnas Indonesia. Dan siapa yang lebih benar ya, siapa yang lebih tepat nanti ya kita saksikan nanti pertandingan Indonesia versus Bahrain dan pertandingan Indonesia versus Cina. Apabila Indonesia mampu meraup 6 poin dari kedua pertandingan tersebut, ya hampir dipastikan Indonesia juga akan meloncat dari posisi keempat sekarang ya, posisi keempat akan meloncat ke posisi kedua klasmen. Nah, dan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin dekat. Sejarah akan semakin dekat dan omongan dari Moriyasu ini akan semakin mendekati kenyataan. Dan kita juga mengharapkan, kita semua mengharapkan Indonesia mampu meraih sapu bersih di dua pertandingan melawan Bahrain dan melawan Cina. Karena Indonesia bisa